Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Sofatul Madaniyah akan membahas tentang laporan keuangan mulai dari analisis transaksi sampai dengan jurnal penutup. Di sini sudah ada contoh transaksi dari Salon Kartika periode Oktober 2010. Di sini juga ada transaksi yang nantinya digunakan untuk mengisi jurnal penyesuaian. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu menganalisis transaksi, dilanjut memasukkannya ke dalam jurnal umum. Untuk tanggal 1 Oktober ada melakukan penyetoran modal pertama perusahaan sebesar 10 juta. Kita masuk ke jurnal umum dan jurnalnya adalah kas pada modal sebesar 10 juta. Untuk transaksi nomor 2, membayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 1.800.000. Jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 1.800.000. Nah, kenapa di sini sewa dibayar di muka? Karena di transaksinya terdapat keterangan waktu selama 1 tahun. Jadi kita membayar sewanya ini di awal sebelum kita memakai tempat tersebut. Untuk tanggal 3 ada membeli 1 set peralatan salon sebesar 3.500.000 secara tunai. Jurnalnya adalah peralatan salon pada kas sebesar 3.500.000. Untuk transaksi tanggal 5, membeli 1 set perlengkapan salon sebesar 600.000 secara kredit. Jurnalnya adalah perlengkapan salon pada utang usaha sebesar 600.000. Nah, kenapa di sini pada utang usaha? Karena kita membeli perlengkapan salon tersebut secara kredit. Jika pembeliannya secara tunai, maka utang usahanya menjadi kas. Lanjut, tanggal 7 transaksinya membeli 1 set perlengkapan kantor sebesar 300.000 secara tunai. Maka jurnalnya adalah perlengkapan pada kas sebesar 300.000. Karena kita membelinya secara tunai, maka di jurnalnya pada kas. Lanjut, transaksi tanggal 10, menerima pendapatan jasa salon dari pelanggan sebesar 1.500.000. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan salon. Mengapa kita menulisnya kas pada pendapatan salon? Karena kita mendapatkan harta atau uang dari pendapatan salon tersebut. Jika harta bertambah, maka adanya di debit dan masuknya ke kas. Untuk transaksi tanggal 12, membayar utang atas pembelian perlengkapan salon sebesar 250.000. Maka jurnalnya adalah utang usaha pada kas sebesar 250.000. Utang usaha di debit karena utang usahanya ini berkurang karena kita sudah membayarnya. Utang jika berkurang adanya di kredit,
Dan kas pun berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar utang tersebut dan adanya di kredit. Untuk transaksi tanggal 30, Nyonya Kartika mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 300.000. Jurnalnya adalah untuk tanggal 30 pertama, yaitu membayar gaji karyawan bulan Oktober 2010 sebesar 250.000. Untuk tanggal 30 pertama ini pembayaran gaji dan masuknya kepada beban gaji pada kas sebesar 250.000. Mengapa beban gaji? Karena ini masih menjadi utang salon Kartika untuk membayar gaji karyawannya dan menjadi beban salon Kartika. Untuk tanggal 30 yang kedua, Nyonya Kartika mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 300.000. Pengambilan pribadi disebut prive pada kas sebesar 300.000. Nah, kasnya ini ada di kredit karena kasnya ini berkurang. Diambil untuk keperluan pribadi. Kas jika berkurang adanya di kredit. Untuk yang terakhir tanggal 31, menerima pendapatan jasa salon dari Nyonya Susi sebesar 850.000 dengan pembayaran diangsur. Terdapat kata diangsur berarti pendapatan jasa tersebut belum diterima uangnya dan menjadi piutang. Jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Nah, setelah selesai kita menjurnal umum, maka hasil dari debit dan kreditnya ini harus balance. Kita jumlahkan hasil yang debit terlebih dahulu, dan hasilnya itu 16.200.000, dan yang kredit pun harus sama sebesar 16.200.000. Tidak boleh ada selisih satupun. Setelah menjurnal umum, kita lanjut ke buku besar. Nah, buku besar ini kumpulan akun-akun yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Jadi di buku besar ini, setiap akun dikelompokkan, tidak boleh disatukan, seperti kas. Untuk mencatat buku besar, kita melihatnya pada jurnal umum. Untuk akun kas, terdapat pada tanggal 1 di jurnal umum, itu sebagai modal, di debit sebesar 10 juta. Untuk penempatannya pun kita samakan dengan di jurnal umum. Jika di jurnal umum debit, maka di buku besar pun debit. Begitupun sebaliknya, jika di kredit, maka ditulisnya pun di kredit. Dan kas terdapat lagi pada tanggal 2 di jurnal umumnya untuk sewa dibayar di muka. Di kredit sebesar 1.800.000. Lanjut ada di tanggal 3 kas peralatan salon di kredit sebesar 3.500.000. Begitupun seterusnya. Setiap ada akun kas, kita masukkan ke dalam buku besar akun kas. Dan untuk menghitung saldo, di sini terdapat yang pertama 10 juta. Jika debit ketemu kredit, maka dikurang. 10 juta dikurang 1.800.000. Maka hasilnya 8.200.000. Debit ketemu kredit, maka dikurang kembali dan hasilnya 4.700.000, dikurang kembali hasilnya 4.400.000. Jika debit ketemu debit, maka ditambah 4.400.000 ditambah 1.500.000, maka hasilnya 5.900.000. Dikurang kembali debit ketemu kredit, hasilnya sekian. Begitupun seterusnya. Dan hasil akhirnya sebesar 5.100.000. Yang kedua ada akun piutang usaha. Untuk akun piutang usaha di jurnal umumnya hanya terdapat satu di tanggal 31
Sebagai pendapatan salon di debit sebesar 850.000, maka saldonya pun di debit 850.000. Perlengkapan salon hanya ada satu di tanggal 5, di debit sebesar 600.000, saldonya pun di debit sebesar 600.000. Perlengkapan kantor hanya ada satu di tanggal 7 sebagai pembelian, dan adanya pun di debit sebesar 300.000, saldonya pun di debit 300.000. Selanjutnya, sewa dibayar muka hanya ada satu akun di tanggal 2 di debit sebesar 1.800.000, saldonya pun di debit 1.800.000. Untuk peralatan salon hanya ada satu di tanggal 3 di debit sebesar 3.500.000, saldonya pun di debit 3.500.000. Untuk akun utang usaha ada dua di tanggal 5 dan di tanggal 12. Untuk di tanggal 5 posisinya di kredit sebesar 600.000, maka saldonya pun di kredit 600.000. Dan untuk tanggal 12 terdapat di debit sebesar 250.000. Jika kredit ketemu debit berarti dikurang 600.000 dikurang 250.000, dan hasil akhirnya adalah 350.000. Untuk modal hanya ada satu di tanggal 1 sebesar 10 juta. Pref hanya ada satu di tanggal 30, posisinya di kredit sebesar 300.000. Pendapatan salon hanya ada satu di tanggal 30, di kredit sebesar 150.000, dan saldo akhirnya pun 150.000. Beban gaji hanya ada satu di tanggal 30, di debit sebesar 200.000, dan saldonya pun di debit sebesar 200.000. Untuk mencatat buku besar ini, kita melihat semuanya, akun-akunnya, dan nominalnya itu dari jurnal umum. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada neraca saldo. Neraca saldo itu laporan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar. Nah, jadi neraca saldo ini kita ambilnya dari buku besar. Untuk nominalnya, kita ambil di nominal akhir. Seperti contohnya di sini ada akun kas, saldonya di debit 5.100.000. Dari mana 5.100.000 ini? Dari sini. Hasil akhirnya di debit 5.100.000. Nah, untuk piutang usaha, hasil akhirnya di debit 850.000, maka di neraca saldo pun piutang usaha 850.000. Sewa dibayar di muka sama, di debit 1.500.000, begitu pun seterusnya. Dan ini pun hasil debit kreditnya harus balance. Dari setiap akun ini kita mengambilnya dari buku besar, dan saldonya pun dari buku besar, dari saldo akhirnya. Untuk posisinya pun kita samakan dengan yang ada di buku besar. Setelah dicatat semuanya, akun dan nominalnya, kita jumlahkan yang debit dan mendapatkan hasil 12.700.000. Untuk kredit pun harus balance atau sama hasilnya sebesar 12.700.000. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, jurnal penyesuaian ini diambil dari transaksi yang ini. Di sini yang pertama ada sisa perlengkapan salon yang masih ada di gudang sebesar 250.000. Maka ditulis di jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon. Yang kedua ada sisa perlengkapan kantor yang masih ada di gudang sebesar 100.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor.
Untuk yang ketiga, penyusutan peralatan salon untuk bulan ini sebesar 50.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon. Untuk yang keempat, sewa kantor yang menjadi beban bulan ini 150.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa DBR di muka sebesar 150.000. Dan seperti ini hasilnya. Beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon sebesar 250.000. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 100.000. Beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 50.000. Beban sewa pada sewa DBR muka sebesar 150.000. Dan hasil debit kreditnya balance. Selanjutnya ada neraca lajur. Nah, neraca lajur ini untuk akun-akunnya kita ambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk nominalnya sendiri, di neraca lajur ini ada neraca saldo. Yang pertama, neraca saldo. Ini nominalnya kita pindahkan dari neraca saldo yang sebelumnya. Semuanya kita pindahkan dari sini untuk nominal dan akun-akunnya. Tinggal kita pindahkan kas 5.100.000, piutang usaha 850, dan seterusnya kita pindahkan semuanya. Untuk penyesuaian, kita ambil dari jurnal penyesuaian sebelumnya. Dari sini kita pindahkan. Kita pindahkan semuanya ke sini. Dan untuk neraca saldo yang disesuaikan, dari mana nominal-nominalnya tersebut? Dari neraca saldo dan penyesuaian. Contohnya kas 5.100.000. Karena di penyesuaiannya tidak ada nominalnya, maka tinggal kita pindahkan saja ke neraca saldo yang disesuaikan. Begitu juga piutang usaha, karena penyesuaiannya tidak ada, kita tinggal pindahkan saja 850.000. Untuk sewa DBR muka, di neraca saldo pada debit terdapat 1.800.000. Di penyesuaian di kredit terdapat 150.000. Debit ketemu kredit berarti dikurang 1.800.000 dikurang 150.000. Hasilnya 1.650.000. Ini pun sama, debit ketemu kredit dikurang 600.000 dikurang 250.000, 350.000. Ini pun debit ketemu kredit dikurang 300.000 dikurang 100.000, hasilnya 200.000. Untuk peralatan salon, penyesuaiannya tidak ada, jadi tinggal kita pindahkan saja debit dan debit. Untuk akumulasi penyusutan peralatan salon hanya ada di penyesuaian 50.000, kita pindahkan saja. Utang usaha pun sama, dipindahkan. Modal dipindahkan. Pref dipindahkan. Pendapatan salon dipindahkan. Gitu pun seterusnya. Dan hasil akhirnya pun harus sama. Neraca saldo 12.700.000. Untuk penyesuaiannya 550.000. Untuk neraca saldo yang disesuaikannya 12.750.000. Selanjutnya ada laba rugi. Nah, untuk laba rugi ini yang dimasukkan nominalnya hanya akun pendapatan dan beban-beban saja. Akun pendapatan dan beban ini dikurang. Seperti pendapatan salonnya di sini 2.350.000. Beban gajinya 250.000. Terus beban perlengkapan salonnya 250.000, beban penyusutan peralatan salonnya 50.000, beban sewanya 150.000, beban perlengkapan kantornya 100.000, dan total dari beban-beban tersebut 800.000. Nah, pendapatan 2.350.000 ini lebih besar daripada nominal bebannya. Dan selisihnya itu mendapatkan hasil 1.550.000. Jadi 1.550.000 ini laba.
atau keuntungan. Untuk neraca atau posisi keuangan ini yang dimasukkan itu akun-akun selain pendapatan dan beban. Ada kas, piutang usaha, sewa dibayar muka, perlengkapan salon, perlengkapan kantor, peralatan salon, akumulasi penyusunan peralatan salon, utang usaha, modal, drive. Nah, ini pun debit kreditnya kita jumlahkan. Untuk debitnya 11.900.000, untuk kreditnya 10.350.000. Dan selisihnya pun harus sama. Jika di sini 1.550.000, maka di sini pun 1.550.000. Dan hasilnya balance. Untuk selanjutnya ada adjustment trial balance. Adjusted trial balance ini kita tinggal pindahkan saja dari neraca lajur ini, yang neraca saldo yang disesuaikan. Adjusted trial balance itu neraca saldo yang disesuaikan, tinggal kita pindahkan akun-akunnya dan nominal-nominalnya. Penempatannya pun harus sesuai debit dan kreditnya. Tinggal kita pindahkan saja ke sini. Dan hasil akhirnya 12.750.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi pun kita melihatnya bisa dari neraca lajur. Tinggal kita pindahkan antara akun pendapatan dan akun beban. Kita kurangkan. Ini pendapatannya 2.350.000, beban-bebannya kita jumlahkan, mendapat 800.000, dan hasil akhirnya itu 1.550.000. 1.550.000 ini labanya atau keuntungannya. Untuk yang setelahnya, neraca atau posisi keuangan. Di sini terdapat aktiva dan pasiva. Di aktiva ada aset lancar dan aset tetap. Di pasiva ada liabilitas, kewajiban, dan modal. Nah, untuk aset lancarnya ini ada kas sebesar 5.100.000, ini dari neraca saldo, dari neraca lajur. Piutang usaha 850.000 dari neraca lajur. Sewa dibayar di muka sama. Kita melihatnya dari neraca lajur. Dan untuk totalnya kita tambah, mendapatkan hasil 8.150.000. Untuk aset tetapnya ada peralatan salon dan akumulasi penyusunan peralatan salon. Peralatan salon dikurangi akumulasi penyusunan peralatan salon sebesar 50.000 dan mendapatkan hasil 3.440.000. Nah, hasil dari aset lancar dan aset tetap kita jumlahkan dan hasilnya 11.600.000. Untuk utang dagangnya 350.000, modalnya 11.250.000. Kita jumlahkan hasilnya, jadi hasil pasifanya itu 11.600.000. Nah, modal Nyonya Kartikanya 11.250.000 ini dari mana? Dari modal awal 10 juta, kita tambah dengan laba, dikurangi dengan prive. Modal awal 10 juta, labanya 1.550.000, dan prive pengambilan pribadinya 300.000, maka hasilnya 11.250.000. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini akun-akun yang ditutup. Jurnal penutup ini jurnal akhir periode akuntansi yang berperan untuk menyesuaikan akun yang masih ada sehingga jumlahnya menjadi 0. Dan akun-akun yang ditutup itu pendapatan salon pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan salon itu sebesar 2.350.000, ikhtisar laba rugi 2.350.000.
Terus ada akun ikhtisar laba rugi pada beban-beban. 800.000 ini dari total semua beban. Untuk selanjutnya ada modal Nyonya Kartika pada Prev. 300.000 ini dari Prev, pembelian pribadi. Ikhtisar laba rugi pada modal Nyonya Kartika. Kan kita sudah mengetahui kalau laba ruginya itu 1.550.000. Nah, itu saja pembahasan saya tentang laporan keuangan yang dari analisis transaksi sampai dengan jurnal penutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.